ada Fufu Fafa, ada kemudian foto Saya Mas tidak, Gibran. saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya kan fotonya Oh, Mas iya. Gibran. Oh. Fotonya Mas Gibran di bawahnya tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan? Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Dan saya nggak sebut itu. Itu harus dibuktikan di proses penyidikan silakan. Saya ingin nanti ke Bung Semar, tapi sebelum ke Bung Semar ada mahasiswa dulu yang menyampaikan sesuatu. Oke. Ini dari mana? UI ya? Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oh. Menurut saya ini Bentar, bukan... perkenalan dulu. Nama, Anda fakultas apa? Oke. Perkenalkan rekan-rekan semua, saya Renara Albert Pradana dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke. Teknik apa? Saya di Software Engineer. Oke, di program luar profesional. biasa. Oke. Dulu namanya Ilkom ya, ilmu komputer. Ya, oke, silakan. Ya, ya. Oke. Mungkin menurut saya ini bukan hanya persoalan protes, aksi massa atau unjuk rasa biasa. Tapi ini adalah soal hak konstitusional rakyat yang diatur oleh Undang-Undang 45, namun dicederai oleh para provokator, para dalang di baliknya. Oke. Ketika aparat saja membatasi ruang gerak masyarakat dan menangkap para pejuang rakyat, seperti yang kita tahu bahwa per hari ini, kemarin, rekan kami Del Pedro itu ditangkap paksa oleh aparat dengan tuduhan bahwa dia adalah... Ya, nanti kita tunggu soal itu. Kita tunggu soal proses itu ya. Ya, dengan tuduhan bahwa dia adalah dalang di baliknya. Itu rekan kami dari Lokataru. Nah, artinya bahwa Indonesia saat ini sedang krisis demokrasi, rekan-rekan semua. Artinya demokrasi di negeri ini sedang dibunuh perlahan. Pertanyaan tadi dari Bung Ferry itu juga mewakili pertanyaan masyarakat yang kita harus percaya pada siapa saat ini. Itu saja tidak bisa dijawab oleh bapak-bapak yang terhormat. Dan tidak ada yang mau disalahkan. Nah, dengan itu, maka dengan ini, detik ini, kami rakyat Indonesia menyatakan bahwa kami tidak lagi percaya kepada institusi demokrasi yang katanya mewakilkan, melayani rakyat, yang katanya melindungi dan mengamankan kedaulatan rakyat. Dan kami juga tidak lagi percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat yang berdiri dan menari-nari di atas penderitaan rakyat yang memulai semua polemik ini. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Silakan. Sekaligus tadi soal apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Ferry tadi ya. Ipang ya tadi ya. Ipang, saya Bung setuju Ferry. bahwasanya memang perlu ada pembenahan semua. Termasuk kalau kita lihat juga saat ini bagaimana DPR ada ya. Saya kira saya setuju dengan Ipang. Kita adalah rasanya sakit ketika misalnya melihat anggota dewan lupa diri, hidup mewah, kemudian memiliki gaji yang besar. Sementara kita sendiri seorang dosen. Cuman penghasilan 5 juta deh. 4 juta. 4 juta ya, saya 5 juta. Beda 1 juta. Doktor. Ya, doktor. Ya. Artinya itu juga sudah 4 juta sebulan. Dosen. Ya. Luar biasa. Dengan 3 juta sehari. Ya ada serdosnya Ya. sertifikat tapi syaratnya lebih susah masuk, lebih mudah masuk surga dibanding tes serdosnya. Ada TOEFL-nya, ada TPA-nya, PKBI, TKD ya. untuk dihapus di era Prabowo dan dihapus. Makanya. Katanya memang berikan aja hak dosen. Karena kalau dosen bahagia, ya pasti dia bahagia membahagiakan mahasiswanya. Untuk sertifikasi dosen lebih mudah masuk surga ketimbang dapat sertifikasi dosen. karena susah. Oke, luar- Karena itu 2,8 susah, juta ya. itu tambahannya. Itu tesnya 8 kali baru lolos. Ipang, Masuk surga itu susah lah. sebetulnya nasib kita sama kalau itu ya. Tapi itulah memang inilah namanya hidup. Dan kemudian kalau kita lihat, saya pun juga kemarin mau ikut demo juga dengan mahasiswa ke DPR ya. Kenapa? Karena lihat perilaku anggota DPR itu di luar daripada nalar pikir kita. Artinya memang ini harus perlu, dan makanya ketika Presiden kemarin menyampaikan bahwa harus semua akan dibatasi, saya setuju dengan itu. Yang penting juga saat ini adalah pajak masyarakat juga perlu diringankan. Ya, jangan sebentar-bentar pajak, sebentar pajak. Ini sangat mencekik masyarakat. Ya, kemudian termasuk juga misalnya tadi saya lihat Ipang juga ngomong bagaimana termasuk pelayanan kepolisian juga. Saya kira saya setuju perlu ada pembenahan. Memang ya
Termasuk juga undang-undang Polri saat ini kan sedang masih dalam wacana untuk perubahan. Bahkan mungkin setelah kita penanggung acara pidana nanti, setelah ini mungkin akan ada. Tapi tentu juga itu kembali kepada pemerintah dan DPR ya. Ya, sebetulnya saya saya sepakat semua untuk lebih baik kita dukung. Oke, baik. Makanya apa bedanya Siti Mongopo dengan Sri Mulyani, Bang? Nah, apa itu? Sri Mulyani berhasil membuat Sekaligus closing bunga ya. hutang kita per hari ini, bunga hutang yang harus kita bayar adalah 600 triliun. Bunga hutang, bukan pokok. Pokok hutang kita adalah 8.800 triliun. Itulah bedanya Siti Mongopo dengan Sri Mulyani. Untuk memanjakan para pejabatnya. Fasilitas tunjangan itulah hadiah. Sehingga Sri Mulyani menjadi menteri seumur hidup. Kira-kira begitu. Sekaligus closing, silakan. Ya. Cukup? Sudah cukup lah. Itu Oke, memang baik. kesedihan kita aja. Oke, makasih. Saya ke Bung Semar tadi. Bung Semar disebutkan tadi ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi. Kaitan apa tadi? Mas Gibran, Wapres, Fufufafa dan lain sebagainya. Enggak. Hah? Enggak, siapa yang bilang kaitan sama Mas Gibran? Tadi fotonya, video. Fufufafa emang Mas Gibran, Mas Aiman? Bukan. Tadi kan ada fotonya. Iya, saya kan bilang ada Fufufafa. videonya. Iya, saya nggak ngomong. Nah, ini Mas kita luluskan dulu. Ada Fufufafa, ada kemudian foto Saya Mas Gibran. saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Oh, Mas iya. Gibran. Oh. Fotonya Mas Gibran, di bawahnya tulisan Fufufafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran, disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan? Oke, tapi Fufufafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Oke. Dan saya nggak sebut itu. Itu harus dibuktikan di proses penyelidikan, silakan. Lepaskan aku. Ya, Silakan. pertama secara logika jika memang ada kepentingan-kepentingan tertentu, tentu dia akan disembunyikan di baliknya. Jadi kalau muncul soal tadi yang disebut ya, ada Fufufafa, ada Gibran, justru secara logika terbaliknya berarti kepentingannya nggak ada di situ. Nanti Pak Ponto mungkin yang ahli intelijen yang jauh lebih bisa menjelaskan. Maksudnya kalau seandainya mau dilakukan, maka nggak mungkin menggunakan Iya, ini terbuka. jauh lebih ke tendensinya fit accompli kan gitu ya. Oke. Kalau memang dia kepentingannya itu kan nggak mungkin juga dimunculkan karena pasti yang membuat juga akan menduga bahwa ini bisa juga diungkap soal apa yang tadi diungkap oleh Ferry. Nah di closing statement ini saya ingin menyampaikan singkat. bahwa memang kita berupaya keras untuk bisa mendukung Pak Prabowo menyelesaikan semua persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat banyak. Karena memang bukan hanya membatasi soal fasilitas dan lain sebagainya para anggota dewan dan pejabat lainnya. Cuman yang harus bisa disentuh adalah sanubarinya para pejabat ini termasuk anggota dewan dan eksekutif bahwa ada empati tadi karena banyak juga Aiman yang menyampaikan bahwa saya ini keluar negeri pakai dana pribadi, pakai apa segala macam flexing jadi tidak pakai tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Tapi kan bukan soal itunya. Mungkin dia mampu, dia kaya raya, dia punya uang miliaran dan lain sebagainya, lalu dia yang tersematkan sebagai pejabat publik ini, karena menurut logika saya, ketika dia disahkan, diresmikan, dilantik menjadi pejabat publik, mulai detik itu juga dia punya pertanggungjawaban terhadap publik apapun itu, termasuk soal integritas, termasuk soal etik dan lain sebagainya. Jadi ketika orang merasa mampu dan dia sebebas-bebasnya melakukan flexing dan lain sebagainya, sedangkan dia tersematkan sebagai pejabat publik, menurut saya itu memang tidak punya rasa empati. Bagaimana dia menempatkan diri sebagai pejabat publik, melihat rakyatnya yang sedang susah, rakyatnya sedang mengais-ngais untuk bisa bertahan hidup, sedangkan mereka tidak punya rasa keadilan terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita dukung Pak Prabowo menyelesaikan ini dan kita dukung juga mengungkap siapa yang pelaku-pelaku kerusuhan dan kita tetap dukung gerakan aksi demonstrasi mahasiswa untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Oke. Silakan Pak Soleman. Terima kasih. Pada malam hari ini tentu kita sudah melihat bahwa semulai sekarang kita sudah masuk di neo-cortex warfare. Apa itu tadi sudah jelas disampaikan Pak Budiman, itulah permulaan dan ke depan pasti akan seperti ini. Untuk itu jangan terlalu percaya dengan apa yang muncul dilihat. Intelijen selalu bermain, tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Yang kelihatan pun belum tentu itu bentuknya. Karena itu, mari
kita lihat dengan fakta yang sebenar-benarnya apa yang ada. Dan bagi adik-adik yang kalau mau turun ke jalan, dulu Pak Budiman juga bilang, kita jelas tahu siapa pemimpinnya, kapan kita akan turun. Itulah sebabnya polisi kalau mau turun kasih tahulah kepada kami, supaya kami bisa mencatat, kami bisa melihat, kami bisa menjaga. Tapi ini kan ada kalanya, apa sih ngapain izin polisi, kita turun aja. Nah, sekarang kita bisa lihat apa akibatnya kalau kita tidak penuhi apa yang diwajibkan itu. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi hal seperti sekarang. Menarik Ibu tadi bilang, pagi-pagi saya sudah tahu, pagi-pagi RT sudah tahu, sudah ada. Kenapa hanya RT yang sadar, kenapa polisi tidak tahu? Nah, di sini kita sudah bisa lihat, yaitu tadi tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Yang kelihatan belum tentu itu bentuknya. Karena itu, mari kita jaga hal yang sudah baik, kita tingkatkan. Kita percayakan kepada pemerintah yang ada sekarang. Tentunya menyelesaikan masalah ini tidak sama dengan kita menggigit cabai, sekali gigit langsung pedas. Tapi butuh proses. Sudah disampaikan tadi bahwa Presiden punya eagle view yang lebih tajam melihat ke bawah. Tapi penyelesaiannya tidak mungkin tiba hari tiba akal. Tapi butuh proses. Karena itu marilah kita ikuti proses ini. Proses itu butuh waktu. Untuk itu kita harus sabar. Jangan di perjalanan kita ingin cepat. Tapi nanti ujungnya malah keluar dari rel. Tidak ada cepat itu, biar cepat asal selamat itu masih tetap berlaku. Apalagi untuk bernegara seperti kita ini. Oke, baik. Demikian, terima kasih. Masih.